السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang sangat mulia, ya, majlis ilmu. Dan seperti kita ketahui, kita saat ini berada di salah satu bulan haram, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala tadlimu anfusakunna fihin. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Lebih keras lagi, Allah Subhanahu wa taala silina ita zalimin diri ita lebulan niki. Ya. Tentu ya, menzalimi diri sendiri ini ya, banyak macamnya. Salah satunya dengan apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun namanya maksiat, ya kita dilarang melakukannya. Tapi dipertegas di bulan-bulan haram ini yang Allah sucikan ini, ya, Allah pertegas, lebih ingatkan kita lagi jangan sampai diri ini menzalimi dirinya, ya. Dan gunakanlah bulan-bulan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sebentar lagi ya, Idul Adha, di mana di sana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Berkurban bagi yang mampu. Ya, saking ya besarnya anjuran syariat kita agama Islam untuk berkorban niki para jamaah, ya, istilahnya apa kita bilang, diperbolehkan atau dianjurkan bagi orang yang mampu membayar hutang, istilahnya ada diandalkan, ya, misalnya bulan niki ndara apa kepeng, tapi yakin sih dah bulan setelahnya ini ada kan, ada rezeki, ya, maka dianjurkan bagi orang-orang seperti ini nggak apa-apa ngutang untuk
berkurban. Ya, saking begitu anjuran syariat kita terhadap kurban ini. Ya, bagi yang mampu jangan sekali sampai tidak ngurban. Ya. Kemudian tinggalkan pemahaman yang mengatakan kurban itu sekali seumur hidup. Enggak ada dalilnya itu. Kurban ini bagi yang mampu, ibadah sunnah, ibadah yang sangat dianjurkan oleh ya Allah dan Rasulnya. Ya, bilang tahun dah mampu, bilang tahun mau kurban. Ya, jangan kita berdalil wah aku ya. Ini dia. Ya. Bahkan Allah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala lan yanala luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkurban. Ya bukan untuk apa? Daging kurban kita tersebut, bukan untuk darah yang kita kurbankan tersebut. Kenapa? Ya nalu taqwa. Ya, akan tetapi ketakwaan kita. Ya, makanya ya bagi yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai meninggalkan ya syariat ini. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin sudah kita ya mulai membahas hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga apabila ada nas, baik itu nas Quran, ayat-ayat Al-Quran atau hadis, ketika dia menyebutkan al-Islam, maka ini masuk apa? Zahir wal batin. Ya, Islam itu sendiri dan iman. Ya. Begitupun pula ketika dia sebutkan iman, berarti yang dimaksudkan Islam dan iman juga. Ya. Tapi kalau dua-duanya disebutkan di dalam satu ayat, di dalam satu hadis, berarti Islam ini apa? Al-a'mal al-zahirah, yang seperti kita ketahui. Ya, istilahnya amalan yang nampak dari kita. Ya, sebuah amalan. Ya. Dan iman tersebut apa? Keyakinan tersebut. Ya, istilahnya apa yang berkaitan tentang batin kita. Ini dia yang terakhir kita singgung kemarin ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan akhbirni ya. Beritahu aku ya. Ini mengabarkan bahwa syariat ini ya, apabila tidak disampaikan oleh oleh malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya. Ya. Ini salah satu istilahnya faedah yang kita bisa ambil dari kata akhbirni. Ya. Kemudian kalau kita melihat ya, di sini disebutkan syahadatul muslim, syahadatnya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berislam, yang mengatakan alla ilaha illallah la tastaqimu ma'a kitmanihi hadhihi syahadah ya. Tidak boleh seseorang menyembunyikan lafaz apa? Syahadatain ini. Ya. Ada orang mengatakan saya ini sudah Islam, tapi kalimat syahadat itu saya sembunyikan di dalam hati saya. Ya, makanya jumhur ulama mengatakan orang ini belum masuk Islam. Ya, makanya di sini ya, Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan fa amma syahadatan idza lam yatakallam bihima ma'al qudrah. Adapun dua kalimat syahadat
apabila seseorang tidak mengucapkannya. Ya, misalnya ada orang nih, ya, dia mau masuk Islam, ucapkan kalimat syahadah, sudah, ya, di hati saya cukup. Ya. Para ulama kita mengatakan apabila dia tidak mengucapkannya padahal dia mampu, ingat, mampu ia apa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ya, lamun dekna mampu, contohnya orang yang mana? Ya, orang yang bisu, yang nggak bisa berbicara, ya tidak bisa kita paksa. Antum paksa dia apa dibilang nanti? Ya. Fahuwa kafirun bittifaqil muslimin. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan orang itu kafir, masih belum dia dikatakan muslim. Ya. Wa huwa kafirun batinan wa zahiran inda salafil ummah wa a'immatuha wa jamaahirul ulama. Ya. Bahkan Imam Ibn Taimiyah mengatakan dia ini, orang ini kafir secara zahir dan batin. Ya. Ini dikatakan oleh ulama-ulama salaf terdahulu dan imam-imam kita, katanya. Makanya kalimat syahadat harus diucapkan bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam ini. Ya. Baik. Kita cukupkan di sana. Sekarang kita akan membahas perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan innal imana yazidu wa yanqus. Di mana ini perselisihan, banyak sekali perselisihan di antara jamaah kaum muslimin. Ya, ada mereka katakan bahwa iman itu tidak akan berkurang walaupun dia bermaksiat, berzina, mencuri, minum khamr, tidak akan berkurang. Ini siapa punya pendapat seperti ini? Murji'ah. Ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, iman seseorang itu akan hilang. Ya. Lamun iman hilang berarti apa dia jamaah? Kafir. Apabila dia melakukan dosa-dosa besar kemudian dia tidak tobat. Ya. Siapa ini? Khawarij, Mu'tazilah. Ya. Araksi keras, araksi, ya, terlalu ngeremehkan. Ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya. Ma'annahum muta'alliqun bil i'tiqadat. Ya. Walaupun namanya iman ini, namanya iman berkaitan tentang keyakinan-keyakinan. Ya. Ammal Islam fala yutliquna lil ibara bi annahu yazid wa yanqus. Tapi jarang sekali tiang dan pelinggih mendengar bahwa kata ada lafaz yang mengatakan Islam itu yazid wa yanqus. Ngerti dengan ini? Tapi kalau iman, ya, banyak sekali di kitab-kitab akidah dinukil oleh para ulama kita mengatakan apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Akan tetapi jarang sekali kita melihat atau mendengar ya al-Islam yazid wa yanqus. Ngerti sih sekarang permasalahan ini? Ya, walaupun nanti diperbolehkan ya. Ya. Ma'annahu muta'allaqun bil a'malil zahir. Ya, kalau kita lihat yang berkaitan tentang amalan-amalan yang nampak itu iman apa Islam? Islam. Ya. Fa kaifa yakunu hada? Kemudian apa jawabannya seperti ini? Tuh, apa kata ulama kita? Annal iman idza urida bihi ammata umurid din kama jaa mathalan fi hadisi wafdu Abdul Qais. Ya. Apabila iman, ya, yang dimaksud adalah keumuman agama tersebut, ya, bukan sekedar apa? Batin saja. Ya, seperti apa yang tertera
di hadis Abdul Qais, ya, Nabi SAW bersabda, amurukum bil imani billah, saya perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna mal imanu billah, apakah kalian wahai sahabatku mengetahui apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ya. Apa kata Nabi SAW? Qala wa tu'tuna minal maghnamil al-khumsa, ya, kalian mengeluarkan atau memberi, ya, seperlima dari harta rampasan. Ini amalan apa keyakinan? Amalan. Ya, karena yang dikatakan di dalam iman di sini mencakup secara umum, kita bilang tadi. Wa hadza nau'un minal a'mal. Ya, faidan al-a'malu bittifaqi ahli sunnah wal jamaah dakhilatun fi musammal iman. Ini perlu, ya, kita semua pahami dan yakini bahwasanya namanya amal, perbuatan itu masuk di dalam kategori iman. Ya, ngerti sudah Pak jamaah? Sehingga, ya, kita bisa menepis, ya, akidah murjiah ini mengatakan iman itu sekedar apa? Keyakinan di dalam hati. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman itu keyakinan di hati, ya, kemudian diamalkan dengan apa? Anggota badan, ya, kemudian diucapkan dengan lisan kita ini. Ya, tayyib. Wa idza kana kadzalika fa idza qalu al-imanu yazidu wa yanqus fa innahu yarji'u fi hadhihi ziyada ila al-i'tiqad wa yarji'u aidan ila al-a'mal adh-dhahirah wa hadha ya'ni anna al-islam yazidu wa yanqus. Ya. Kalau begini, kalau kita bilang mengatakan tadi keyakinan itu bisa dia masuk ke dalam, ya, pekerjaan yang nampak dan yang tidak nampak atau keyakinan, berarti Islam juga bisa kita mengatakan apa? Al-Islam yazidu wa yanqus. Ya, seperti apa yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, tapi sekali lagi, ya, adapun perkataan, ya, Islam bertambah dan berkurang ini, kata ulama kita, perkataan yang benar, tapi tidak dipakai oleh ulama kita. Yang sering kita dengar dan kita pakai apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Ya. Baik. Wal a'malu dhahirah allati hiya minal imani aidan tazidu wa tanqus. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba yang nampak itu termasuk dari iman, bertambah dan berkurang. Fa kullama zadat zada imanul abdi. Apabila seorang memperbanyak amalannya, amalan ketaatannya kepada Allah, maka imannya akan apa? Terus naik. Begitupun pula seandainya ada seorang hamba terus meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian terus melakukan maksiat dan dosa, lama-lama apa? Iman itu kurang sampai apa? Istilahnya kalau bahasa kita itu njep-njep, ya. Bahasa Indonesianya apa njep-njep itu? Istilahnya mau padang. Iya, kedap-kedip. Iya. Beda dengan orang-orang, ya, atau kelompok-kelompok yang sesat. Ya, sebanyak apapun dosa dan maksiatnya itu tidak apa mempengaruhi iman seorang hamba. Jadinya perkataan ini sangat bahaya para jamaah. Ya.
Seolah-olah mereka mengatakan iman seburuk-buruk orang yang ada sekarang ini berarti sama imannya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang mulia. Apa iya? Hah? Enggak mungkin. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ya iman seorang hamba ini ya naik dan turun. Ya. Ketika ingin naik iman seseorang, apa? Perbanyak ketaatan-ketaatan. Ya makanya kalau kita lihat terkadang kita semangat sekali apa? Beribadah, itu berarti apa? Iman lagi. Nah, salah satu cara mengecas iman paling hebat apa? Ya nuntut ilmu ini. Ya. Redup, sudah tidak ada angan beribadah, ya nuntut ilmu. Ya, disirami dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang kerasnya akan menjadi apa? Ya, lembek dia. Ya. Makanya hati-hati yang tertutup dengan bintik hitam dosa dan maksiat ini akan bersih apabila dia apa? Ya, bertobat dan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, salah satu dampak maksiat niki akan menghitamkan apa? Hati-hati kita. Ya, akan bahkan mengeraskannya. Kalau sudah seperti itu, ya mata ini tidak bisa akan memandang. Yang jelek dipandang baik, ya, yang benar dianggap salah, dinasehati tidak mempan karena tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, makanya ya, pernah ada timbul pertanyaan, apakah saya ini seorang munafik? Katanya, ketika di pagi hari banyak orang yang melihat saya istiqomah di dalam apa? Ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika sudah saya di tengah malam atau malam hari sendirian, itu sering sekali jiwa ini ingin melakukan maksiat dan terjatuh dalam maksiat itu. Ya, makanya kita menjawab apa? Itulah wadzalikal iman yazidu wa yanqus. Iya. Begitulah iman seseorang hamba. Ya, terkadang naik dan terkadang turun. Ya. Makanya kita terus ya memotivasi diri kita dengan melakukan amalan-amalan soleh supaya iman kita ini terus ya meningkat. Taib. Kemudian kita ucapkan di sini, sebagian ulama mengatakan al-Islamu aidon yazidu wa yanqus. Ya, Islam juga ada sebagian ulama mengatakan bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, kita dengarkan apa yang dimaksud. Ala i'tibari annal Islam wal iman fi dalalati al-i'tiqadi wal amal. Akan tetapi yang dimaksud al-i'tibar, ya, Islam di sini yaitu iman, ya, dalam bentuk keyakinan dan perbuatan. Ngerti dan niki? Yang awal kita terangkan tadi itu. Ya. Wa amma fi dilalati 'ala al-amal al-dhahir fa inna al-amal al-dhahir aidan yazidu ma'al Islam wa yazidu ma'al iman. Kaifa yazidu ma'al Islam? Bagaimana amalan yang nampak ini bisa kita katakan bertambah dan berkurang dalam segi Islam? Al-jawab, dijawab oleh muallif kita, li'anna al-Islam, karena Islam ini adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Apa arti al-istislam? Ya, menyerahkan diri, berserah, ya, bitauhid, ya, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tauhid kita di dunia ini antara orang A sampai yang Z itu sama?
Beda. Makanya apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang di tengah-tengah. Ya, berarti apa? Ada kenaikan, ada turunan. Ya. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan tunduk pada ketaatan. Sekarang tiang tanya Sida pada, apakah yakin Sida yang ada di dalam musola ini tingkat ketundukan, tingkat ketaatan Sida pada Allah dan Rasulnya sama? Ya, beda-beda. Nah, ini baru yang ada di musola Lepak ini, apalagi di desa Lepak ini, apalagi kecamatan, kecamatan Lepak niki, Sakrat Timur. Nah, Sakrat Timur ini. Ya, makanya sebagian ulama kita mengatakan Islam juga apa? Yazid wa yanqus. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan syirik. Dan semua ini juga berbeda-beda level kita. Ya. Ada yang bergelut dengan kesyirikan, ya, berkerotok kalau bahasa sananya ya, saking seringnya melakukan kesyirikan. Ada yang berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Ini dia ya pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Islam juga tazidu wa yanqus. Idzan man atlaqa hadzal qaul fala yaghlat. Kesimpulannya, barang siapa yang mengatakan Islam itu juga bertambah dan berkurang, maka dia tidak salah. Ya, akan tetapi ya, ini jarang, istilah ini jarang digunakan oleh apa? Ulama kita. Di sini mengatakan walakinil qaul al-mu'tamad. Ya, akan tetapi pegangan ulama kita, ulama salaf kita, annahum ya'biruna fi ziyadati wan nuqsan. Ya, dia mengungkapkan naiknya dan turunnya atau bertambahnya dan berkurangnya itu tentang iman, tidak tentang Islam. Baik. Sampai sini ngerti para jamaah? Ya. Intinya ya, apabila yang tadi kita jelaskan yang awal supaya tidak bingung. Apabila Islam itu disebutkan sendiri, maka dia masuk Islam dan iman. Apabila iman itu disebutkan di sini pada satu ayat hadis, maka Islam dan iman itu yang dimaksud. Tapi kalau dipisah-pisah, kayak Islam itu yang berkaitan tentang yang zahir, iman itu yang berkaitan tentang yang batin. Thayyib. Ya, di sini juga disebutkan ya pendapat-pendapat yang sesat yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Salah satunya Murji'ah, karena mereka mempunyai usul dalam kitab mereka mengatakan wa ahluhu fi aslihi sawa. Ya, wa ahluhu maksudnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, fi aslihi fi aslil iman, di dalam asal iman, pokok keyakinan itu semuanya sama. Ya. Fa yu'khadhu bi ta'biratis salaf. Ya. Maka hal-hal ini ada yang menyepelekan, ada yang ekstrim. Ya. Ini sangat menyepelekan. Mereka menganggap bahwasanya sesering-sering apa seorang melakukan dosa dan maksiat, ini dosa besar ya. Kita tidak bicara dengan dosa kecil. Tidak akan berpengaruh terhadap imannya. Makanya ya minggu kemarin pas daurah di Mataram itu ya, Syekh Basil, di mana Syekh Basil niki ulama besar Yordania ya, yang dijelaskan di dalam daurah tersebut, yang kitab yang dibedah itu apa namanya, at-tafkir ya, mengkafirkan, at-takfir, karena dilihat kebanyakan sekarang ini sedikit-sedikit mengkafirkan orang.
manhaj ini sedikit-sedikit mengkafirkan orang tersebut bukanlah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Justru manhaj ini ya dipopulerkan oleh manhaj apa? Khawarij. Ya, barang siapa yang melakukan dosa besar maka apa? Kafir dia. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di pertengahan di antara Khawarij dan Murji'ah ini. Murji'ah ekstrim. Ya. Orang terjatuh di dosa besar keluar dari Islam. Ya. Ini Khawarij. Murji'ah menyepelekan. Ya. Sebanyak-banyak apapun seorang melakukan dosa, ya tidak berpengaruh kepada imannya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Ya. Orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar, dia tidak keluar dari Islam. Ya. Bahkan sekalipun kalau dia meninggal dunia, masih dia tahta masyiatillah, kecuali itu amalan-amalan kufur. Ya. Dan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah paling sulit untuk mengeluarkan orang dari agama Islam. Paling sulit. Ya. Bukan tidak mau, akan tapi sesuai dengan apa? Dhawabit dan syurutnya. Ya. Ini dia ya kesimpulan dari pembahasan yang masalah al-imanu yazidu wa yanqus. Tayyib para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada waktu. Dan kalau kita lihat ya, mungkin ada yang bertanya, ya Ustadz, dalil rukun iman itu ada 6, itu apa? Ya salah satunya apa? Tadi sabda Nabi SAW, akhbirni anil iman. Ya. Kemudian apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam apa? Surat Al-Baqarah ayat 170 ya, atau 177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Istilahnya disebutkan rukun-rukun iman di sana. Baik. Baik, di sini muallif kita mentafsilkan ya rukun iman ini dengan begitu tafsil. Yang pertama, ar-ruknul awal al-imanu billah. Ya, apa cakupan seseorang apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya jangan sekedar keyakinan saja. Saya beriman kepada Allah, tapi tidak tahu konsekuensi dari ucapannya tersebut. Ya, makanya ya, muallif mengatakan yang setidaknya di sini ada 4 perkara. Yang pertama, an yu'minal abdu bi anna lahu rabban mawjudan. Setidaknya seseorang hamba dengan ucapannya saya beriman kepada Allah, dia meyakini ada Allah yang ada. Ngerti sih niki? Ya. Makanya akidah-akidah yang sekarang ini kalau kita perdalam lagi dia, seolah-olah keyakinan mereka itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan. Yang di mana dia? Ya. Makanya kita bilang ya, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan
Innallaha 'ala arsy istawa. Mereka ini memberontak. Ya. Tidak ada ucapan yang kami dengar. Ya, sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas aras kecuali dari ucapan kalian. Ya, makanya kita dikatakan apa? Wahabi. Kita mengatakan, kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hal tersebut, bahwasanya dia itu di atas. Makanya ditakwil. Kalau kita berbicara masalah dalil seperti ini para jamaah, ya nggak perlu kita, jangan kita masuk ke ayat atau ke hadis karena terlalu banyak. Ya. Secara akal sehat manusia saja, ya, kalau bahasa kita secara bodoh-bodoh nada, antum mencari orang awam, seawam-awam apa dia, wah ngaji, sholat pun jarang. Ya. Kadang-kadang sering dia mengatakan kalau udah susah ini, ya, kita serahkanlah urusan kita ke atas. Dia nggak. Jarang mereka bilang kita serahkan urusan kita ke yang ada di mana-mana. Ya. Kita serahkan yang di atas. Ya. Kemudian kalau dia berdoa, ngombe tadana para jamaah ngombe ang bener. Wah ngano-ngano. Arek dengan berdoa ngano-ngano oke. Nggak ada. Ini belum berbicara dengan dalil. Ya, apalagi berbicara dengan dalil. Makanya orang-orang ahli ahwa dan syubhat ini para jamaah dalam masalah ini, ya, mereka ini apa? Capek mencari takwilnya ini. Gimana caranya mentakwilnya ini supaya keyakinan yang mengatakan Allah itu di atas itu salah. Ya. Terlalu banyak ayat dan hadis apa mengatakan seperti itu. Ya. Tapi namanya keyakinan kan, itu bahayanya masalah keyakinan ini. Ya. Makanya Kak, jangan kita masuk ke ayat dulu, kita masuk ke nama surat. Apa nama surat itu? Al-A'la. Apa arti Al-A'la? Maha tinggi. Kalau dikatakan maha tinggi itu gimana dia? Di atas. Makanya bingung orang-orang ini. Ya, kalau kita baca kita tohawi ya masalah debat ini, Allah nggak paham para jamaah, apalagi antum. Cara berpikirnya apa? Kelompok-kelompok sesat masalah akidah ini diputer-puter. Kita mahasiswa itu mungkin 95% bingung. Yang karena yang kita pelajaran itu bagaimana ya akidah mereka terhadap ini asma wa sifat. Ya. Makanya kalau udah pelajaran akidah tauhiyah ini udah kebanyakan menghayal gitu. Karena nggak mampu kepala ini ya apa namanya mencerna apa pikiran mereka di dalam masalah ini. Ya, makanya banyak dari tokoh-tokoh mereka apa kembali. Yang ditokoh-tokohkan kembali rujuk. Ya, tapi masih ya. Salah satunya Asy'ariyah. Ya, mereka apa namanya? Mentakwilkan ayat-ayat yang berkaitan tentang ini. Tapi tentu nggak bisa seorang mengatakan mereka itu kufur. Karena beda hukumnya orang yang mengingkari sama mentakwil. Thayyib para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini konsekuensi yang pertama. Ya. Kemudian konsekuensi yang kedua dari ucapan kita atau keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tersebut, an yu'mina bi anna hadzal ladzi lahu hadzal mulk wahidun fi rububiyyatihi la syarika lahu fi mulkihi wa yahkumu fi mulki bima yasha. Seorang harus yakin ya bahwasanya ya alam semesta ini Allah lah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya. Allah sendirilah yang mengaturnya. Ingat, alam semesta berarti darat, lautnya semuanya. Bumi, langit, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ini yang perlu kita yakini.
Ya. Jangan sampai ada keyakinan bahwasanya laut ini ada wali yang menjaganya. Apalagi dekat-dekat ini kan di pulau apa namanya itu? Yang tenggelam anak pondok itu. Ya, Tanjung Menangis atau Ketapang ya. Ya, jamaah kita rata-rata ya di sana ada 4 orang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kejadian ini banyak timbul keyakinan-keyakinan yang syirik. Ya. Banyak orang-orang awam di masyarakat kita mengatakan ini dampak tidak pernah istilahnya nyemble untuk laut ini. La haula wala quwata illa billah. Udah musibah lagi tambah musibah. Ini bahayanya kalau keyakinan, kalau akidah belum benar. Ya. Kita lihat kejadian tersebut, bukannya kita kembalikan ke takdir Allah, tapi kita kembalikan kemana? Ya, hal-hal yang seperti ini. Ya, ini ya. Gara-gara kita tidak mau selamatan atau memberi makan laut, payu sematontak kena. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini semua tentu tidak luput dari ketetapan Allah. Ya, nanti kita bahasnya qada dan qadar. Ya. Kalau orang yang tidak kuat akidahnya, jarang ngaji, akan percaya dia. Dia kenapa? Kita berdiri di layak kah? Mudah-mudahan girang ngaji. Wah, tentu nih. Ya, arah isina berarti itu luwe isin laut. Ya boleh nelayan dengan keluwe dengan batur atau ya saudara kita yang mengatakan luwe isina luwe isina. Jangankan laut, bangkat ngumbe luwe isina ini. Inilah keyakinan-keyakinan yang sesat ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita ambil tinggal ini. Al-imanu bi anna hadzal ladzi lahu malakut kulli syai' wa anna sahibu hadzal mulk wahdahu duna siwah. Ini berkaitan anna lahul asma'ul husna was sifatul ulya, lahun nu'utul kamilah wa lahul kamalul mutlaq bi jami'il wujuh. Yang ketiga ini berkaitan tentang tauhid asma' was sifat. Ketika kita mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, berarti kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Ya, nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Ya, makanya kita dianjurkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, ini secara singkatnya muallif ingin mengatakan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mengatakan Allah adalah Rabb-nya, maka dia harus mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Ketika seorang hamba mengesahkan Allah dalam ibadahnya, ini tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Ya, dengannya seorang masuk Islam niki. Ya. Orang-orang kafir Quraisy, ketika Nabi SAW menanyakan mereka, siapa yang membuat langit dan bumi ini? Apa kata mereka? Allah. Siapa yang memberi kalian rezeki? Siapa mereka bilang? Allah. Apakah dengan keyakinannya seperti ini dia dikatakan orang muslim? Tidak. Ya.
tapi terus Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Tapi kan orang Arab ini orang-orang yang ahli bahasa. Ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, mereka memberontak. Ya. Ataj'aluna al-ilaha ilahan wahid. Wahai Muhammad, katanya, kamu jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan. Ya. Mereka memberontak karena keyakinan mereka apa? Tuhan mereka itu apa? Sembahan mereka itu banyak. Ya. Ini dia para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah pertemuan depan akan kita bahas apakah orang-orang yang terjatuh di dalam syirik al-asma wa sifat, apakah ini bisa menghilangkan iman seseorang apa tidak. Ya. Insyaallah pertemuan depan kita akan bahas masalah ini sampai ke ihsan insyaallah. Ya. Totalnya sudah 2 pertemuan nih kepada jamaah ya. Ya. Itu mudah-mudahan apa yang kita ambil pada malam hari ini bermanfaat untuk tiang pribadi dan antum semua. Kalau ada pertanyaan insyaallah nanti setelah kita azan. Itu ya, azan dulu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Silakan para jamaah, mungkin tadi ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, wallahu taala a'la wa a'lam. Tadi iman yang itu di hadis Jibril, kemudian kita ambil lagi dari Al-Baqarah ayat 177. Pertanyaannya dua di situ. Apakah iman itu sama dengan albir? Kedua di yang itu urutannya beda-beda. Kalau di hadis itu alhamdulillah harus kitabullah ya. Iya. Tapi di Al-Baqarah 77 itu beda. Apakah urutan itu tidak mempengaruhi atau sama saja? Baik. Yang pertama, apakah iman ini termasuk albir? Albir ini secara umum kebaikan. Ya. Kebaikan ini termasuk amal apa tidak dia? Amal. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un asab'una syu'bah. Ya. Iman ini ada 70 cabang. A'laha apa? Tauhid. Qalu la ilaha illallah wa adnaha apa? Imatatul adha anit thariq. Iya. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk apa? Iman. Apalagi secara umum albir ini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, apakah di dalam hadis dan di dalam ayat ini bertentangan apa tidak? Kita jawab tidak. Ya. Bahkan banyak di dalam ayat, ya, sebagian tidak disebut. Ya. Di sini di dalam ayat Al-Baqarah ayat 285, di sana disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya. Berarti apa yang enggak disebut? Disebutkan iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Berarti apa yang nggak disebut? Pada akhir sama. Apakah ayat ini salah? Ya kita bilang tidak. Beginilah sistem pendalilan. Ya, nanti di ayat yang lain disempurnakan. Ya. Berarti ini adapun urutannya,
Ya, urutannya di sini tidak dia salah juga. Ya, walaupun ya kebanyakan ayat dan hadis menyebutkan seperti apa yang antum hafal. Ya. Yang kita hafal apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadrihi khairihi wa syarrihi. Ini yang kebanyakan hadis dan ayat yang ada dalam masalah iman. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan tidak boleh seorang ya tidak mengimani salah satunya. Sekarang dia iman semua tapi tidak beriman kepada takdir, enggak dikatakan dia apa? Beriman. Ya beda dengan Islam. Kalau Anda bahas ini takut ya ini. Bingung atau nanti. Iya. Kalau Islam ya beda pendapat ulama. Yang kebanyakan ulama kita sepakat itu ada 3. Ya. Syahadat, kemudian sholat, ya sebagian mengatakan zakat, tapi kebanyakannya ittifaqnya itu ada 2 ini, sholat sama syahadat ini. Ya, tapi iman tidak. Barang siapa yang mengingkari tidak beriman salah satunya, baik itu kepada Nabi, kepada kitab, ya, dia tidak mau mengimani kitab Injil diturunkan oleh Allah, maka dia tidak dikatakan beriman nantinya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Tayyib. Jelas, Pak? Nggih. Tadi suatu Arab jahiliyah. Ya. Siapa? Ketika diajak mengatakan la ilaha illallah, lalu bagaimana seperti itu? Apakah dia Islam atau bagaimana? Makanya tadi yang jelaskan ya, tauhid rububiyah ini sendiriannya tidak bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Karena tauhid ini, keyakinan ini, jangan kita bilang keyakinan ini sudah ada dari dulu. Kalau kita baca hadis Nabi SAW ataupun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika mereka ditanya siapa yang memberi kalian rezeki, ya, Qul Allah. Ya, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah, mereka katakan. Siapa yang mengatur bumi dan langit ini? Ya, dikatakan Allah. Ya. Ini berkaitan tentang apa? Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Apakah keyakinan ini bisa memasukkan seseorang sendiriannya ini bisa memasukkan orang ke dalam Islam? Tidak. Ya. Karena tetap Nabi SAW mendakwahkan apa? La ilaha illallah. Ya, atau tauhid uluhiyah ini, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa orang-orang kafir Quraisy ini memberontak ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka ini paham, ya, makna dari la ilaha illallah ini. Kenapa masyarakat kita mengatakan la ilaha illallah tapi apa? Ya. Banyak juga menyembah-nyembah yang lain karena mereka apa? Tidak paham arti kata la ilaha illallah. La ini nafyu, illa ini apa? Isbat, penetapan. Pertama peniadakan, ya, tidak ada ilah yang disembah illallah. Jadi kalau bahasa nahwunya atau balaghahnya al-isbat, ya, penetapan kecuali Allah atau yang berhak kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ulama kita menjelaskan la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, banyak sesembahan tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ini, Pak? Tayyib. Tayyib, lamun buik pertanyaannya cukup jamaah. Arah malek. Tayyib, kita kira sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat pada diri yang pribadi dan antum semua. Dan kalau ada kata yang salah atau ucapan yang kurang tepat, itu datangnya dari saya dan dari syaitan, kami minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.